Candi Ijo, candi tertinggi di Jogja, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yogyakarta, selain terkenal sebagai kota pelajar, juga populer sebagai kota wisata dengan berbagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan wisata sejarah bisa ditemukan. Bagi Anda yang tertarik dengan wisata sejarah, Jogja memiliki banyak bangunan candi yang masih berdiri megah. Tidak termakan oleh zaman, candi-candi di Jogja dibuka sebagai tempat wisata untuk umum dan selalu berhasil menjaring banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain Candi Prambanan, Anda juga bisa mengunjungi Candi Ijo yang tidak kalah menarik. Bahkan, candi ini menyandang predikat candi tertinggi di Yogyakarta, sehingga kerap menjadi incaran oleh para pengunjung. Sejarah Candi Ijo. Berdasarkan perkiraan para ahli, Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9 atau pada zaman Kerajaan Medang, lebih dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Prediksi tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti Poh, yang mana pada prasasti tersebut tertulis angka tahun 906 Masehi yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Kerajaan Mataram kuno sendiri pernah menguasai wilayah Jawa Tengah pada sekitaran abad ke-8 sampai dengan abad ke-10, sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Para raja dari Kerajaan Mataram kuno banyak meninggalkan bukti sejarah di Jawa Tengah yang berupa prasasti-prasasti, bahkan peninggalannya tersebar pula di wilayah Jawa Timur. Candi-candi yang dibangun bercorak Buddha dan Hindu, lantaran persebaran agama Islam belum masuk ke Pulau Jawa kala itu. Untuk Candi Ijo sendiri ditemukan pertama kali di tahun 1886 oleh seorang administratur pabrik gula Sodageduk, yaitu H.E. Dorepal. Berikutnya Linggayoni dan 3 arca batu yang ada di balik Candi Induk juga ditemukan oleh C.A. Rosemeller. Sampai setahun berikutnya, Dr.J. Groneman melakukan penggalian arkeologis di kawasan penemuan candi tersebut, di mana dari hasil penggalian ini ditemukan lembaran emas yang bertuliskan Pandu Rangga Barmaja, cincin emas, batu marjan, dan juga biji-bijian. Pemugaran Candi Ijo selanjutnya dilakukan pada tahun 1996 sampai 1997. Dan tahun penelitian terhadap 3 candi perwara tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Pemugaran teras pun akhirnya dilakukan di tahun 2000 dan berlangsung hingga tahun 2003. Pemugaran terhadap beberapa struktur kompleks candi pun terus terjadi hingga beberapa tahun setelahnya. Daya tarik Candi Ijo. Misteri di balik Candi Ijo. Di baliknya kemegahan bangunannya, terdapat misteri yang juga menghiasi Candi Ijo. Salah satu karya yang menyimpan misteri tersebut yaitu 2 buah prasasti yang terdapat di teras ke-9. Salah satu prasasti yang memiliki kode F bertuliskan Bluyutan atau Guyuan, berarti pertapaan. Sementara prasasti yang satunya terbuat dari batu dengan tinggi 14 cm, memuat banyak mantra berupa kutukan. Mantra kutukan ini ditulis sampai 16 kali. Di antaranya ada yang terbaca Om Sarwa Winasa. Banyak yang berspekulasi bahwa
Kedua prasasti ini mempunyai kaitan erat dengan peristiwa di Pulau Jawa saat itu. Namun, belum ada yang mampu memastikan kebenarannya. Candi tertinggi di Jogja. Menyandang gelar sebagai candi tertinggi di Jogja, Candi Ijo berada di atas bukit dengan ketinggian sekitar 425 meter di atas permukaan laut. Bahkan, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Candi Ratu Boko yang dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan sunset di Yogyakarta. Letaknya membuat Anda bisa menjumpai panorama alam memukau yang ada di sekitar candi dan bukit tersebut. Banyak wisatawan yang betah berlama-lama hingga sore hari selama berkunjung ke sini. Tujuannya tidak lain untuk menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang begitu memukau. Sedangkan jika di pagi hari, kawasan Candi Ijo seolah tertutupi oleh kabut lantaran letaknya yang berada di pada ketinggian. Terutama setelah turun hujan, maka kabut di sini akan semakin tebal. Kabut tersebut bisa menjadi pesona tersendiri. Namun, bagi Anda yang ingin melihat sunset dengan jelas, sebaiknya datang saat cuaca sedang cerah. Bangunan Candi Ijo. Apabila Anda melihat bangunan bersejarah ini, sebenarnya memang tidak lebih tinggi dan besar bila dibandingkan dengan Candi Prambanan. Namun, karena bangunan candi berdiri dengan gagah di lereng perbukitan Batur Agung, yang mana ketinggiannya mencapai 425 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat secara keseluruhan, kompleks candi ini terdiri atas teras-teras berundak dengan bagian terbawah terletak di sisi barat dan bagian tertingginya ada di sisi timur, mengikuti kontur Bukit Batur Agung. Kompleks percandian utamanya menempati teras tertinggi yang ada di bagian timur, di mana pada letak tersebut terdapat Candi Induk, Candi Pengapit, dan Candi Perwara. Candi induknya menghadap ke arah barat, dan di hadapannya berjajar 3 candi yang memiliki ukuran jauh lebih kecil. Diduga bahwa bangunan candi tersebut dibangun untuk memuja Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketika Candi Perwara tersebut menghadap ke arah Candi Induk atau menghadap ke arah timur, 3 candi perwara yang berukuran kecil ini mempunyai ruangan di dalamnya dan terdapat jendela berbentuk belah ketupat di bagian dindingnya. Sementara atap Candi Perwara terdiri atas 3 tingkatan dan diberi mahkota barisan ratna. Bangunan Candi Perwara berdiri gagah di tengah melindungi arca lembu, yakni arca lembu Nandini, kendaraan dari Dewa Siwa. Sedangkan untuk bangunan candi induknya berdiri di atas kaki candi yang mempunyai denah dasar persegi 4. Candi induk juga mempunyai ruangan di dalamnya, dengan pintu masuk yang terletak di pertengahan dinding bagian sisi barat, dan diapit oleh 2 buah jendela palsu di kiri dan kanannya. Untuk dinding sisi timur, utara, dan selatan, masing-masing memiliki 3 relung yang dipenuhi dengan ukiran Kalambakara. Relung-relung tersebut saat ini memang kosong. Namun, diduga bahwa dulunya pernah terpasang arca pada relung tersebut. Kembali pada pintu masuk Candi Induk. Pintu ini terletak sekitar 120 cm dari permukaan tanah. Untuk mencapainya, sudah tersedia tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga berbentuk makara atau makhluk mitos berbelalai seperti gajah dengan tubuh ikan. Kepala makara yang ada di sana terlihat menjulur ke arah bawah dengan mulut yang berbentuk menganga. Di bagian atas ambang pintu juga terdapat hiasan kepala kala bersusun.
Pola Kalamakara sendiri memang lazim ditemukan dalam ukiran candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah. Jadi, sebagaimana candi lainnya, kedua kepala kala di Candi Ijo juga tidak dilengkapi rahang bawah. Kemudian, untuk atapnya, Candi Induk memiliki atap bertingkat tingkat 3 undakan yang terbentuk dari susunan segi 4. Dan semakin ke atas, maka akan semakin kecil. Di setiap sisinya ada deretan 3 ratna. Dengan sebuah ratna berukuran besar yang ada di puncak atap, lalu sepanjang tepi atap dihiasi deretan antefix yang berbingkai sulur-suluran. Dan terdapat arca di sana. Lereng Ijo. Kompleks Candi Ijo dikelilingi oleh tebing, sehingga ada pula lereng ijo yang tidak kalah menarik. Bahkan, kebanyakan wisatawan selalu mampir ke lereng ijo. Setelah puas menikmati keindahan candi, letak lereng ini berada di depan candi, atau dekat dengan area parkir objek wisata tersebut. Lereng ijo dibuat untuk tempat beristirahat para wisatawan. Karena di area ini sudah tersedia gazebo dan deretan warung makan, sehingga para pengunjung bisa duduk-duduk menyantap berbagai menu sembari melihat pemandangan yang memanjakan mata. Rute lokasi menuju candi. Candi Ijo berada di atas perbukitan Batur Agung, tepatnya di kawasan Nglengkong, Sambirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasinya berjarak sekitar 28 km jika Anda berkendara ke arah timur dari pusat kota Jogja. Bagi Anda yang menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan bus Trans Jogja jalur 1A atau 1B untuk menuju Candi Prambanan. Jika sudah tiba di kawasan Candi Prambanan, nantinya Anda bisa menggunakan jasa taksi atau ojek untuk menuju kawasan candi yang ada di jalan raya penghubung antara Jogja dan Piungan. Perjalanan dari Candi Prambanan ke lokasi kurang lebih sekitar 15 menit saja. Dan sepanjang perjalanan, Anda sudah bisa menemukan banyak sekali papan nama arah menuju Candi Ijo. Aktivitas yang menarik dilakukan. Menjelajah kawasan candi. Candi Ijo dibangun dengan beberapa struktur yang menyebar di area yang luas. Lokasi candi utama ada di puncak bukit, menawarkan pemandangan mengagumkan dari sekitarnya. Arsitektur candi ini adalah perpaduan antara gaya Hindu dan Buddha, menunjukkan karakteristik khas dari zaman kerajaan Mataram kuno. Candi Ijo dihiasi dengan relief-relief yang memukau, patung-patung dewa dan dewi, serta beranda yang dilapisi batu bata merah. Menikmati panorama sunset. Kawasan Candi Ijo merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan sunset di Yogyakarta. Mengingat bahwa letaknya berada di ketinggian, panorama senja di sini akan terlihat semakin memukau. Apalagi semburat cahaya oranye di ufuk barat tersebut berpadu dengan candi serta deretan Bukit Kapur. Belum lagi, candi ini memang berdekatan dengan Bandara Internasional Adi Sucipto, sehingga jika ada pesawat yang sedang take off di kala senja, akan tersaji sebuah pemandangan eksotis yang membekas di benak setiap orang yang melihatnya. Naik jeep wisata. Jika Anda ikut naik jeep wisata Prambanan Barat, maka Anda akan diajak mampir ke kawasan Candi Ijo. Candi ini memang menjadi salah satu destinasi dari jeep wisata, sehingga Anda pun bisa menikmati keindahan candi ini sekaligus beberapa wisata lainnya sekaligus. Jangan sampai Anda melewatkan berkunjung ke Candi Ijo saat berlibur ke Yogyakarta ya. Terlebih lagi, candi ini tidak hanya menawarkan sejarah yang panjang, tapi juga panorama alam yang begitu memukau.